Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online. Nah, kali ini kita akan membahas lagi atau melanjutkan lagi video tentang PLSQL yang ada dalam Oracle. Nah, di video-video sebelumnya kita semua sudah belajar tentang materi variabel ya, dari yang sudah sampai 4 materi ya yang disampaikan. Nah, ini sekarang sisa 3 materi lagi yang berhubungan dengan variabel. Nah, di video kali ini kita akan membahas ketiganya ya, yang di materi kelima ini yaitu bagaimana menulis atau sebenarnya berhubungan dengan variabel ya, menulis sebuah variabel di dalam PLSQL, kemudian bagaimana cara menginisialisasi sebuah variabel, lebih tepatnya ke sana ya. Jadi variabelnya kita sudah tahu tipe-tipe datanya, kemudian apa saja tipe data yang tersedia dan bagaimana cara menuliskan dan menggunakannya. Nah, ini bagaimana kita akan melakukan inisialisasi terhadap variabel itu. Nah, sebenarnya inisialisasi itu sudah apa ya? Sudah dijelaskan contohnya kemarin di video sebelumnya tentang bagaimana sih melakukan inisialisasi, tapi inisialisasi yang dipakai contoh kemarin itu lebih ke yang literal inisialisasi. Jadi kalau misalkan number ya langsung dituliskan angkanya berapa dengan cara literal, atau kalau tipe datanya varchar atau string itu langsung dituliskan karakternya diapit dengan tanda petik. Nah, ini di sini nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya tidak hanya seperti itu saja, bisa juga dilakukan dengan cara memanggil sebuah fungsi. Ya, jadi nanti mengkombinasikan fungsi yang sudah ada di Oracle untuk menginisialisasi sebuah variabel. Kemudian untuk yang materi 6 ya, ini lebih kepada scope variabel atau cakupan variabel ya, di mana variabelnya itu kalau kita bikin PLSQL block ya, itu kita bisa bikin bloknya itu nested ya. Nested itu berarti ada blok lain di dalam blok. Jadi ada satu blok PLSQL, kemudian di dalamnya itu ada blok lainnya. Nah, itu kita akan melihat bagaimana sebenarnya cakupan dari uh, variabel scope atau ya cakupan dari variabelnya ini bisa digunakan di nested block atau di blok bagian mana saja. Ya, kemudian untuk yang materi terakhir yang 27 atau materi yang ketujuh ini adalah ya sebenarnya tips and trick aja sih supaya gimana caranya membuat aplikasinya itu, atau kalau kita bikin PLSQL blog atau bikin aplikasi Oracle yang memanfaatkan PLSQL itu apa saja yang perlu diperhatikan, kayak apa ya, tips and triknya gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang melakukan inisialisasi variabel atau di sini disebut sebagai penulisan PLSQL atau writing PLSQL executable statement. Oke, nah ini sebenarnya sudah beberapa kali diberikan contohnya di video-video sebelumnya, bahwa kalau kita mau berikan nilai kepada sebuah variabel ya, itu biasanya menggunakan data yang sifatnya itu literal ya. Contohnya misalkan kalau tipe datanya string atau varchar, itu langsung diberikan nilai dan karakternya ini diletakkan di antara tanda petik ya. Petik di sini dan petik di belakangnya ini. Atau kalau mau tipe datanya tanggal, itu juga bisa dituliskan langsung tanggalnya dengan format yang biasanya itu 2 digit tanggal, dash, 3 karakter bulan, dash, kemudian tahunnya, 4 digit gitu. Kemudian bisa juga kalau misalkan teksnya itu panjang, itu diletakkan di 2 baris seperti ini contohnya, itu juga tidak masalah. Yang penting
ini semua itu ada di antara tanda petik ya. Di antara tanda petiknya ini mau dituliskan seperti ini juga tidak ada masalah. Ya, mau dituliskan 2 baris, 3 baris, 4 baris itu tidak ada masalah. Asalkan ada di dalam tanda petiknya ini. Kemudian untuk tipe data yang numbers atau angka itu ya bisa ditulis saja langsung angkanya berapa atau bisa juga menggunakan scientific notation atau yang berhubungan dengan science gitu ya. Atau kalau kalian pernah belajar fisika atau matematika itu sering menemui kayak gini. Contohnya ya 2E5 seperti ini yang artinya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Ya, jadi 2E5 itu maksudnya adalah menulis 200.000. Karena E di sini itu adalah 10 pangkat berapa gitu ya. 2 kali 10 pangkat 5. Berarti nilai variabel MySCI not ini itu nilainya adalah 200.000. Ya, ini yang literal value-nya. Jadi mendapatkan nilai dari yang literal. Kemudian kalau kalian ingat-ingat lagi sebenarnya function SQL itu sendiri itu ada yang namanya disebut sebagai function. Ya, fungsi-fungsi yang disediakan oleh, kalau di sini kita belajar Oracle ya, tentu saja disediakan oleh Oracle yang bisa digunakan untuk mengeksekusi SQL statement. Contoh yang paling sering mungkin ya apa ya? Kayak max, min, kemudian count yang kayak gitu. Average ada nggak ya? Kayak nggak ada deh. Ya udah, pokoknya max, min, count kayak gitu. Itu adalah fungsi sebenarnya. Fungsi yang bisa dipanggil dan dieksekusi dalam SQL. Ya, ini seharusnya kalian harus tahu dulu ya beberapa SQL function itu gunanya seperti apa. Nah, di dalam PLSQL ini beberapa fungsi dari SQL itu bisa dipakai untuk mengisi sebuah variabel atau melakukan inisialisasi atau assignment ke dalam variabel. Contohnya di sini adalah fungsi last day. Ya, last day. Nah, fungsi ini bisa dipanggil dan digunakan untuk mengisi nilai sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi fungsi atau variabel v underscore last day ini, ya last day ini mendapatkan nilai dari pemanggilan fungsi SQL, ya fungsi SQL yang ya sudah disediakan oleh Oracle tadi. Ya, jadi sebenarnya ini kayak gabungan ya, gabungan dari SQL, fungsi SQL dengan proses inisialisasi dalam PL SQL. Ya, ini sebenarnya bisa dilakukan. Ya, cuman tidak semua SQL function atau fungsi SQL ini bisa dipanggil dan digunakan dalam PL SQL. Ya, nanti kita akan belajar itu ada 5 lah ya, 5 atau 5 kategori lah, 5 kategori fungsi yang bisa dipakai di dalam PLSQL. Nanti kita akan lihat satu-satu. Yang pertama itu adalah karakter. Ya, karakter. Kemudian ada yang namanya number. Kemudian ada yang namanya date, ya kategori date. Kemudian kategori conversion. Dan yang terakhir adalah miscellaneous. Itu adalah yang ya lain-lain lah ya. Yang dan lain-lainnya gitu. Nanti kita akan lihat semua satu persatu di sini. Ya. Jadi fungsi-fungsi yang berhubungan dengan ini, ya, fungsi SQL ini bisa dipakai dalam PLSQL, terutama untuk melakukan assignment atau memberikan nilai ke sebuah variabel. Ya. Oke, kemudian fungsi-fungsinya ini ya, ini sebenarnya sudah dituliskan di sini bahwa group function ya yang berhubungan dengan group function atau group function itu artinya fungsinya ini akan menerima banyak input
dan menghasilkan satu buah output. Jadi inputnya banyak, hasilnya satu. Ya, ini kebanyakan tidak bisa digunakan kecuali diambil dari sebuah SQL statement. Ya, tidak bisa langsung seperti contoh ini, ya. Contoh yang tadi last day ini. Cuman ini bisa dipakai kalau digabungkan dengan SQL statement. Jadi SQL statement itu ya perintah SQL yang utuh ya, bukan cuman pemanggilan fungsi seperti ini. Ya, itu bisa digunakan. Kemudian ada sebenarnya satu buah fungsi namanya decode di Oracle itu. Itu tidak bisa digunakan atau not available ya, di sini sudah dituliskan not available, itu bisa digunakan. Cuma nanti decode ini bisa digunakan dengan mengganti nama dengan case. Nanti kita akan lihat contohnya kayak gitu. Ya. Mari kita lihat ke masing-masing kategori ini. Ya. Nah, untuk yang pertama adalah karakter function. Karakter function yang bisa digunakan ya, itu ya ini yang tertulis di dalam tabel ini. Ya, semuanya ini bisa dipakai ya. Oke, yaitu ASCII, CHR, concat, initcap, INSTR, length, lower, lpat, ltrim, replace, upper, dan seterusnya ini. Ya, pokoknya semua ini bisa dipakai di dalam PLSQL. Cuman listnya ini juga di sini ada disclaimer-nya gitulah ya, supaya kita tidak terlalu terpaku dengan tabel ini saja, karena ini bisa saja bertambah ya. Seiring update dari Oracle mungkin saja daftar ini bisa bertambah ataupun berkurang ya. Sementara yang bisa digunakan yang ini aja. Kalau mau lihat lebih komplitnya mungkin bisa lihat di Oracle Documentation ya. Tinggal kalian buka aja yang Oracle Academy itu, kemudian nanti masuk ke websitenya dan lihat di sana ada documentationnya atau dokumentasi dari fungsi-fungsi apa saja yang bisa digunakan. Ya, contohnya di sini lah. Ya. Ini ada satu buah variabel, misalkan di sini ada namanya variabel namanya vprod description. Ya. Vprod description. Di sini ada sebuah variabel varchar yang panjang dan diisi dengan satu buah string yang ya lumayan banyak karakternya. Kemudian untuk mengisi sebuah variabel yang satunya yang bertipe integer ini yang atas ya, yang description size ini, dipanggilnya satu buah fungsi SQL sebenarnya itu adalah length ya. Yang artinya ini untuk mencari panjang dari karakter ini. Jadi length itu fungsinya untuk mencari jumlah karakter dari sebuah string. Nah, tinggal dipanggil aja seperti ini. Ya, jadi nanti variabel dash size ini ukurannya itu adalah berapa panjang dari stringnya ini. Seperti itu. Kemudian ini bisa juga untuk melakukan atau mengubah. Ya, di sini upper itu berarti mengubah karakternya. Jadi yang awalnya lowercase atau yang huruf kecil dirubah menjadi huruf kapital atau huruf besar dengan fungsi upper. Atau bisa juga menggunakan fungsi yang namanya concat atau menggabungkan string itu dengan cara ini menggunakan garis lurus 2. Ya, ini sebenarnya juga termasuk dalam sebuah fungsi yang berguna untuk menggabungkan beberapa string gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan dengan apa ya, menggabungkan SQL dengan PL/SQL. Ini contoh yang karakter function. Yang berikutnya adalah yang number function. Sebenarnya sama, yang bisa digunakan ya yang ada di dalam tabel ini. Ya, ABS, ACOS, ASIN, ATAN, COS, ya, SIN, TAN, tangen, kemudian apa? Eksponensial, ln, log, mod, power, dan seterusnya. Ya.
Contohnya ya ini ya, misalkan panggil fungsi yang namanya sin. Ya, atau di sini manggil fungsi round ya untuk melakukan pembulatan. Jadi sama aja ya. Tinggal dipanggil aja fungsinya, kemudian masukkan parameter dari fungsinya ini ya. Jadi kalau kalian sudah belajar SQL Oracle atau SQL di selain Oracle pun juga sebenarnya ada fungsi-fungsi semacam ini ya. Sebenarnya sama aja lah konsepnya ya. Tinggal panggil aja fungsinya seperti apa. Oke, kemudian untuk date function itu ada ya jumlahnya lebih sedikit daripada yang karakter dan number tadi ya. Ada add months, months between, current date, round, truncate, last day, dan seterusnya. Yang sering kita lihat dari tadi adalah sysdate ya. Sysdate ini yang sering sekali dipakai di contoh-contoh untuk mengambil apa ya waktu di dalam server. Ya, ini contohnya di sini bahkan bisa menggabungkan dua buah fungsi ya. Ada addMon, kemudian dalamnya sini ada sysdate juga. Ya, ya ini contoh aja ya fungsinya seperti ini kira-kira pemanggilannya. Nah pemanggilannya ini perlu kalian perhatikan bahwa ini fungsinya ini dipanggil sebenarnya untuk mengisi sebuah nilai dari variabel. Jadi ada variabel new date ini. Nah isinya itu adalah fungsi atau pemanggilan atau hasil dari fungsi yang ada dalam SQL itu. Ya, ini. Nah kemudian terkait dengan konversi tipe data ya. Tadi kita sudah tahu semua bahwa fungsi-fungsi dalam SQL ini bisa digunakan untuk mengisi nilai sebuah variabel dalam PLSQL. Nah, kalau kita berbicara dalam sebuah bahasa pemrograman gitu ya, bahasa pemrograman ini kita pasti sering menemui yang namanya konversi tipe data ya, atau perubahan tipe data. Nah, proses perubahan tipe data dalam PLSQL ini bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu implicit conversion. Ya, ada dua, implicit dan explicit. Nah, untuk mengingat-ingat, implicit itu Oracle sendiri yang merubahnya. Explicit itu kita sebagai developer itu yang menuliskannya langsung di dalam perintah kita atau dalam code yang kita buat. Ya, jadi implicit ini kita serahkan ke Oracle yang melakukannya atau membuat proses konversi tipe datanya atau perubahan tipe datanya. Kalau explicit ini kita sebagai developer merubah tipe datanya menggunakan code. Ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa PLSQL ini bisa melakukan konversinya itu di tipe data yang skalar ya. Skalar itu yang tipe data yang sudah kita pelajari yang dari yang tipenya itu apa ya? Primitif lah ya, yang biasa untuk variabel yang kita kenal. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana sih konversi tipe datanya ini, implisit itu seperti apa, eksplisit itu seperti apa. Ya. Nah, implisit itu ya tadi aku sudah sempat bilang ya, ini yang akan melakukan itu adalah PLSQL-nya. Ya, bukan dari developernya. Ya, tapi secara otomatis akan dilakukan oleh Oracle. Ya. Contohnya di sini. Misalkan ada variabel salary, di sini tipenya number ya. Kemudian di sini ada salary increase. Ini tipe datanya adalah yang kedua ini ya. Sebentar. Varchar 5. Oke. Kemudian total salary-nya ini adalah salary ditambah salary increase. Ya, jadi tipe data number ditambah tipe data varchar.
Nah, ini kan dua tipe data yang berbeda. Nah, kalau kita nggak lakukan proses konversi secara eksplisit atau secara implisit, nanti secara otomatis PLSQL-nya ini akan melakukan convert atau merubah dulu tipe data facial increase-nya ini menjadi integer, ya, merubah menjadi integer, baru dilakukan yang namanya penjumlahan, ya, penjumlahan, baru nanti hasilnya ini disimpan ke dalam variabel penampungnya, yaitu total salary. Ya, jadi yang varchar-nya ini dirubah dulu. Ya, karena total salary ini tipe datanya apa? Tipe datanya kan face salary percent type. Artinya total salary ini tipe datanya adalah number. Ya, ini kan ada perbedaan tipe data, makanya Oracle-nya secara otomatis akan melakukan convert terlebih dahulu atau merubah dulu tipe datanya. Nah, tapi dengan melakukan proses konversi secara implisit ini, ya, itu ada di sini istilahnya itu drawback. Drawback itu adalah kelemahannya atau potensi error di kemudian hari atau di eksekusi-eksekusi berikutnya itu lebih besar, ya, atau kekurangannya lah dengan melakukan yang namanya implicit conversion ini. Yang pertama, implicit conversion ini proses eksekusinya itu memperlambat kerja komputernya. Jadi kalau kita melakukan implicit ini, komputernya itu kayak dua kali mikir. Dia harus ngapain, merubah ke tipe data apa untuk menyelesaikan masalahnya ini tadi. Ya, ini masih tergolong masalah yang dalam tanda petik sederhana, ya. Nah, ini akan memperlambat proses pengerjaan atau proses eksekusi dari code-nya ini atau dari PLSQL bloknya ini. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan implicit ini, kita kehilangan kontrol atau kita nggak tahu sebenarnya PLSQL-nya ini atau Oracle-nya, di sini Oracle-nya, ya, itu proses handle datanya atau proses konversinya itu seperti apa. Jadi kita nggak tahu. Bisa saja proses konversinya itu benar, bisa jadi konversinya juga nggak benar. Tergantung dari Oracle-nya atau dari servernya atau dari sistemnya seperti apa. Ya. Nah, Oracle ini bisa juga atau dalam hal ini database-nya itu bisa juga mempunyai aturan konversi yang berubah-ubah. Ya, walaupun jarang, tapi ada satu waktu itu berubah. Nah, kalau sudah berubah, kemungkinan besar kode program atau kode yang kita buat itu bisa affected. Affected itu kena imbasnya, ya. Jadi kalau ada perubahan konversi atau perubahan aturan konversi yang ada dalam server database, kode kita ini bisa juga jadi bermasalah atau kena imbasnya. Kayak gitu. Selain itu, proses dengan implicit conversion ini, ya, konversi yang dilakukan secara otomatis atau secara Oracle yang melakukannya, ini akan susah untuk dibaca dan dipahami oleh pembuatnya setelah berapa lama atau beberapa waktu, ataupun juga anggota tim lain yang ikut atau apa, ya, supervisor atau manager atau siapapun yang ikut dalam proses pengerjaan aplikasinya itu malah menemui kesulitan ketika membaca code yang sudah dibuat. Ya. Nah, ini juga implicit conversion rules atau proses konversinya ini itu juga sangat tergantung dengan environment atau, ya, keadaan servernya. Ya, servernya diinstal di mana, kemudian bagaimana cara penulisannya, ya, kayak misalkan apa, ya, penggunaan titik dan koma di Indonesia, titik itu sebagai pemisah ribuan gitu, ya. Jadi kalau misalkan nulis 1000 itu dipisahkan dengan titik, misalkan kayak gini, ya, 1000. Ini kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri nulisnya misalkan di Amerika, ya, di Amerika itu menggunakan koma seperti ini. Ya, contoh sederhana aja misalkan. Ya, ini di Indonesia, ini di
Amerika misalkan. Nah, itu saja sudah menciptakan atau konversi rules-nya itu aja berbeda. Ya. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah kalau kita bikin aplikasi yang sifatnya itu global. Ya, itu yang menjadi salah satu kekurangan dengan cara melakukan implicit conversion ini. Ya, makanya Oracle sendiri itu strongly recommended atau sangat menyarankan bahwa jangan melakukan atau di sini avoid ya, hindari melakukan yang namanya implicit conversion. Meskipun sudah bisa atau Oracle memungkinkan itu dilakukan, tapi sebaiknya itu dihindari. Ya, jadi ya meskipun bisa dan fiturnya ada, belum tentu itu juga yang baik. Ada perlu dipertimbangkan juga bahwa ini itu kelemahannya atau implicit conversion ini kelemahannya tuh jauh lebih banyak daripada keuntungannya. Kayak gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, lebih baik melakukan konversinya itu secara eksplisit atau yang benar-benar programmernya itu yang merubah dan mesinnya itu tinggal ngikuti aja mau atau mengikuti saja dari kode yang dibuat. Ya, ada fungsinya macam-macam. Di sini sudah ada contohnya ya, to number, to char, to clock, to date dan sebagainya. Ini tinggal digunakan saja. Ya, dengan menggunakan fungsi ini berarti kita sebagai developernya itu sudah melakukan yang namanya explicit conversion. Ya, contohnya tinggal panggil aja fungsinya ini ya, to char. To char itu berarti merubah ini ya, tipe data sysdate ini kan berarti tipe datanya date. Ya, tipe datanya date dirubah menjadi karakter atau ya varchar atau jadi string. Atau sebaliknya sebuah string dirubah menjadi uh, date. Ya, berarti panggil fungsinya to date. Jadi rubah menjadi tipe data date. Ya, contohnya kayak gini. Nah, dengan kita melakukan ini, ya, ini contohnya ya. Berarti kita sedang melakukan yang namanya explicit conversion. Dan ini kemungkinan besar akan berjalan di semua jenis server Oracle, ya. Apapun bahasanya, apapun daerahnya, apapun waktunya itu akan menghasilkan output yang sama. Ya, jadi aplikasi kita kalau dipasarkan secara global misalkan atau prosedur yang kita buat itu dipakai di banyak server Oracle gitu ya, itu bisa jalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan yang kita buat gitu. Ya, ini contoh yang lainnya lagi ya. Ya, dengan memanfaatkan fungsi toDate ini. Ya, kemudian selain konversi itu juga ada yang namanya operator-operator ya. Di PLSQL ini juga ada operator. Sebenarnya operatornya di sini sudah jelas dituliskan bahwa semua operatornya itu mirip atau sama persis dengan SQL. Ya, contohnya ya bintang-bintang ini berarti adalah eksponensial ditambah kurang ini identity negation ini ya sama kayak apa ya, negasi ini kan kayak merubah jadi misalkan negasi true jadinya false kayak gitu ya. Kemudian ini perkalian pembagian, kemudian tambah kurang, addition, subtraction dan seterusnya. Ini semua sama dengan yang ada dalam SQL. Kalau kalian sudah belajar pasti sudah tahu lah ya operator-operator ini gunanya untuk apa. Ya. Kemudian nah ini contohnya ya untuk melakukan increment. Contohnya tinggal panggil aja vLoopCount ya. Nilai yang baru didapatkan dari nilai yang lama kemudian ditambah dengan 1. Ya, jadi akan bikin apa ya variabel yang increment ya. Nah, setiap looping nilainya bertambah satu terus. Ya. Kemudian ini yang boolean ya.
Jadi kayak pertanyaannya, apakah fee salary ini nilainya itu di antara between 50.000 dan 150.000. Ya. Nah, nanti ini kayak pertanyaan ya, apakah nilainya fee sal ini antara 50.000 atau 150.000. Kalau benar berarti nanti nilainya true, ya ini itu true. Kalau salah nilainya di sini adalah false. Gitu ya. Ini adalah operator yang ada dalam PL/SQL. Oke, jadi kata kunci dari dua atau materi ini adalah eksplisit dan implisit. Sebisa mungkin lakukan konversi secara eksplisit. Ya, implisit ini dipakai untuk untuk ngetes-ngetes saja ataupun ya sebaiknya dihindari lah. Kalau bisa jangan menggunakan implisitnya ini. Walaupun sebenarnya Oracle mau menyediakan fiturnya ini, tapi ada baiknya kalau kita tidak menggunakannya. Oke, itu untuk materi yang kelima. Ya, semoga kalian bisa memahami materinya ini. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke materi yang ke-6. Oke, untuk materi berikutnya itu adalah nested block dan variable scope, atau ya nested block itu berarti ada blok PLSQL di dalam blok yang lainnya. Jadi blok di dalam blok gitu ya, blok PLSQL statement di dalam blok yang lainnya. Nah, ketika membuat sebuah PLSQL block itu ada kemungkinan proses deklarasi sebuah variabel itu ada di dua blok yang berbeda itu. Nah, kita sekarang akan lihat bagaimana variabel yang dideklarasikan di salah satu blok itu sifatnya itu atau scope-nya itu dapat digunakan di blok yang mana saja, ya. Oke, mari kita lihat aja. Jadi sebelumnya supaya bisa dibayangkan gitu ya. Nested block itu adalah salah satu hal yang mungkin, atau ketika kita buat aplikasi yang cukup besar skalanya itu pas akan menemui ya. Ya, nggak pasti 100%, tapi kemungkinan besar akan kita temui. Jadi intinya itu adalah satu buah blok yang warna hijau ini. Ini kan satu buah blok PLSQL statement. Nah, blok ini letaknya atau posisinya itu berada di dalam blok yang lain. Jadi yang hijau ini letaknya lebih di dalam daripada yang abu-abu. Ya. Nah, proses deklarasi variabel di luar atau yang abu-abu ini itu nanti akan berpengaruh terhadap variabel yang ada di dalam blok yang hijau ini. Nah, jadi apa yang terjadi di abu-abu akan berpengaruh terhadap variabel yang ada di abu-abu, akan berpengaruh terhadap variabel yang ada di dalam warna hijau ini. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, apa yang terjadi dalam variabel di warna hijau ini, yang di dalam ini, itu juga akan berpengaruh terhadap variabel yang dideklarasikan atau dituliskan di blok yang abu-abu ini. Ya, oke. Jadi nanti ada yang disebut sebagai scope, jadi variabel scope cakupannya, dan ada juga disebut sebagai visibility. Ya, jadi nanti ada variabel itu yang invisible itu jadi nggak kelihatan, jadi kayak ditumpuk atau kehadirannya itu ketutup sama variabel yang lain. Ya, itu visible dan invisible, variabel yang visible dan invisible itu tergantung dari posisinya yang ada di blok yang hijau ini atau yang di abu-abu ini. Oke, sekarang kita akan langsung lihat aja dulu bagaimana deklarasi variabel di dalam dua blok statement yang sifatnya nested seperti ini ya. Jadi yang hijau ini disebut sebagai nested block ya. Oke. Ini tadi aku sudah sempat jelaskan, nested block adalah block of code atau statement tadi PLSQL yang letaknya itu ada di dalam blok yang lainnya. Ya,
Atau di sini istilahnya yang abu-abu itu disebut sebagai outer block. Outer yang di luar, lebih di luar. Dan yang hijau itu disebut di sini itu istilahnya adalah inner block atau yang ada di dalam atau blok yang ada di dalam apa ini di dalam PLSQL statementnya ini. Kemudian Oracle ini sebenarnya nggak membatasi ya mau berapa nestednya levelnya itu nggak ada batasannya. Jadi misalkan ada 3 blok ya yang uh, nested sifatnya gitu. Jadi ini kan ada dua level, ada satu yang outer, ada satu inner. Nah, misalkan yang di innernya ini ada lagi blok, itu tidak ada masalah. Nah, jumlahnya ini mau berapapun itu Oracle tidak membatasi. Ya, jadi mau nested sampai berapa level pun tidak ada masalah. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Yang outer block atau bisa juga disebut sebagai parent block. Ya, parent ini dituliskan di sini dalam warna biru. Ya, dalam contohnya ini. Jadi yang biru ini disebut sebagai outer block dan yang merah ini disebut sebagai inner block atau child block. Ya, ini seharusnya sudah mulai dapat bayangan ya bagaimana ini sebenarnya ada dua blok yang sedang dibuat dalam satu code ya, satu halaman code gitu. Ya. Nah, variabelnya juga bisa dideklarasikan di outer seperti ini dan bisa juga dideklarasikan di dalam atau disebut sebagai inner. Ya. Nah, variabel yang diletakkan di outer atau di warna biru ini biasanya atau dalam pemrograman itu juga sering disebut sebagai global variable yang diletakkan di outer. Tapi kalau yang diletakkan dalam inner itu biasa disebut sebagai local variable. Ya, ini sepertinya sih harusnya sudah tahulah ya. Jadi kalau lokal ya berarti yang ada di dalam sini. Ya kalau outer ini berarti yang ada di paling atas tingkatannya paling luar gitu ya. Oke. Nah, ini adalah tadi contohnya ya, cuma diganti warna aja. Ini contoh yang sama. Ya, kalau ini tadi yang warna biru sekarang diganti warna hitam. Jadi sebenarnya ini sama aja. Ya, outer itu yang letaknya paling luar. Ya, dan kalau yang sifatnya global ini bisa dipakai di dalam innernya. Bisa dipakai di dalam yang merah ini. Karena ini sifatnya variabel global atau scope-nya itu variabel global. Jadi variabel ini kalau mau dipakai di innernya itu bisa. Contohnya ini ya, ini dipakai untuk mencetak ya. Ya mencetak variabelnya itu ya dipanggil di dalam inner. Ya itu bisa. Tapi kalau inner yang scope-nya yang di dalam ini, kalau dipanggil di luar itu tidak bisa. Ya, dia cuma bisa dipakai di dalam innernya saja atau ya di dalam warna merah ini aja. Makanya dia dipanggilnya itu cuma ada di sini. Ya, itu global dan lokal variabel atau outer dan inner variabel. Ya. Nah, ini contoh lainnya ya. Jadi kayak ini father name. Ini tentu saja variabel global karena dia letaknya di atas. Paling atas ya atau di outer ya. Date date of birth ini juga outer atau global. Nah, child name ini itu adalah lokal variabel. Ya, ini contohnya aja ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan untuk kalian untuk latihan untuk menjawab gitu ya. Tapi ini aku sudah jelaskan jawabannya kira-kira seperti itu. Ya.
Oke, ini tadi juga sudah dijelaskan lokalan global variabel kegunaannya seperti apa, dan cara manggilnya gimana gitu ya. Sebenarnya manggilnya itu sama aja, tinggal panggil nama variabelnya. Cuman ya cakupannya aja ya, nggak semua variabel uh, kalau variabel global dipanggil dimanapun sih tidak ada masalah. Tapi kalau yang variabel yang inner atau yang lokal ini yang agak tricky ya, kadang nggak bisa dipanggil di yang outernya gitu ya. Jadi itu tadi yang outer bisa dipanggil dimanapun, kalau yang inner ini nggak bisa ya. Nah, kemudian ada juga variabel itu sebentar, ini yang nestednya misalkan ada 3 contohnya di sini ya. Ada 3 level ya. Jadi ada yang outer block, ada yang middle block, dan ada yang inner block. Ya, ini berarti yang outer ini bisa dipakai di middle dan inner ya. Kemudian yang di middle ini bisa digunakan di middle dan inner. Yang inner bisa dipakai ya, bisa memakai semuanya ini ya. Tapi kalau misalkan di inner nih ada variabel lagi, kebetulan di sini nggak ada. Kalau misalkan ada, berarti cuma bisa dipakai di sini. Ya, ini kalau yang misalkan ada 3 level nested block. Nah, kemudian ada hubungannya juga dengan yang namanya penamaan ini. Nah, penamaan inilah yang membuat sebuah variabel ini nanti bisa menjadi visible atau invisible. Ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah di dalam same name atau di nama yang sama. Ya. Jadi kita bisa bikin variabel dengan nama yang sama. Ya, namanya sama persis di dalam 2 blok atau yang satu di outer, satu di inner gitu bisa. Ya. Jadi kalau ada variabel yang namanya sama di blok yang berbeda, yang di outer dan inner, nah ini akan menyebabkan sebuah variabel itu bisa visible ataupun invisible. Kalau namanya sama dalam satu blok yang sama itu nggak akan bisa. Ya, jadi kalau kita buat 2 variabel, misalkan outer var ini kita buat 2 dalam blok yang sama, itu tidak akan bisa. Nanti akan muncul compile error. Tapi kalau di blok yang berbeda itu bisa. Ya, contohnya seperti ini. Ya, my var ini ada di outer block dan di dalam inner block itu dibuat variabel yang namanya sama persis. Ya, walaupun tipe datanya beda tapi namanya sama persis. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, kalau terjadi seperti ini ya, maka muncullah konsep dari visible dan invisible. Ya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ya di bagian outer ini ada variabel date of birth, kemudian di innernya juga ada variabel date of birth. Nah, kemudian ini dipanggil ya, fungsinya dipanggil dalam inner ya. Ini fungsinya dipanggil dalam inner ya. Ini perintahnya ini variabel date of birth ini dipanggil dalam inner. Maka variabel yang outer ini menjadi invisible atau dianggap tidak kelihatan. Dan yang akan digunakan nanti adalah yang ada dalam inner scope-nya atau di dalam inner block-nya ini. Jadi ketika ini nanti dicetak, yang muncul itu adalah 12 Desember 2022. Ya. Jadi yang atas atau yang outer itu menjadi invisible atau nggak kelihatan. Yang di inner itu menjadi visible, akan kelihatan. Ya. Itu
yang terjadi kalau kita bikin variabel yang namanya sama. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya, kalau kalian mau lihat contoh lagi ya. Ini father name, ini cuma ada di outer, berarti ini tentu saja akan mencetak yang outer ya. Kemudian ini date of birth yang di sini ya. Ini karena ada dua, yang dipakai selalu yang ini ya, yang lebih dalam ya inner, itu berarti visible, yang visible itu yang ini ya. Yang visible, jadi ini akan dicetak di sini. Nah, kalau yang ketika dipanggilnya di luar atau di outer block ya, maka yang dicetak tentu saja yang bagian atas ini atau bagian outernya ini ya. Kalau dipanggil di inner akan invisible yang outernya, jadi yang dipanggil yang ini, yang bawah. Tapi kalau dipanggil di outer ya tentu saja yang dikerjakan ada yang outer ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa sebenarnya juga kasih apa ya? Kasih satu buah penanda ya dengan cara menggunakan ini. Ya, kita kasih label namanya di sini ya. Kita kasih nama lain itu ya. Ada namanya outer di sini. Ya, outer yang bisa memodifikasi invisible dan visible variabel tadi. Ya, jadi kayak diberikan label khusus gitu. Ya, jadi nanti kalau mau manggil ya dikasih label ini. Kalau kita mau manggil date birth ini ya, date birth yang di sini. Dan kita mau pakai data yang ada di outernya ini atau yang di paling luarnya ini. Ya, kita bisa tinggal tambahkan panggil labelnya ya, labelnya ini. Oke, kita panggil labelnya ini outer underscore vdate underscore vdate of birth gitu. Ya, yang nanti ini ya akan memanggil variabel yang ada di outernya ini. Ya, dia akan lihat dulu apa namanya ini labelnya ya. Labelnya ada di outer ini berarti dia akan manggil fungsi variabel ini, bukan fungsi ya, variabel yang ini. Sehingga nanti ketika dicetak yang muncul itu datanya adalah yang 20 April. Ya, ketika dicetak. Ya, yang tadinya variabelnya itu invisible atau nggak kelihatan karena ditutupin oleh variabel yang ada di inner. Jadi sekarang muncul dengan menggunakan label ini tadi. Cara menuliskannya pakai tanda lebih kecil 2 kali, tuliskan labelnya, kemudian ditutup dengan label label itu ditutup dengan tanda lebih besar 2 kali. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan diingat-ingat aja. Ini ya kata-kata kuncinya. Jadi kita bisa memberikan yang namanya block label ya dengan cara tadi. Contohnya di sini adalah membuat outer. Kemudian kita juga sudah tahu variabel scope ada yang sifatnya global kalau kita letakkan di outer. Kalau kita letakkan di inner itu menjadi lokal variabel, dan ada yang namanya variabel visibility. Nah, variabel visibility ini akan terjadi kalau ada variabel yang namanya itu sama persis di dua blok ya, di outer ataupun di inner. Di innernya itu ada dua variabel yang namanya sama persis. Itu nanti akan menciptakan dua variabel, yang satu pasti invisible dan yang satu visible. Gitu. Oke, itu untuk yang 26 atau materi yang ke-6 di section yang kedua. Oke, ini adalah materi terakhir untuk di section kedua. Materi ke-7 itu sebenarnya tentang tips-tips saja bagaimana membuat aplikasi yang kita buat itu atau SQL block yang kita buat itu menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Ya, di sini sudah ada tujuan-tujuannya ya. Tadi kayak rangkuman aja dari materi dari section 2, dari yang pertama sampai yang ke-6 ya. Ini dirangkum di sini. Oke, yang
Pertama tadi atau yang uh, tips yang pertama itu adalah explicit data type conversion. Jadi sebisa mungkin lakukan konversi yang konversi tipe data itu yang menggunakan explicit atau yang programmer tentukan dari code-nya langsung. Ya, hindari menggunakan yang implicit kebalikannya. Kemudian use meaningful identifier. Jadi ya buat variabel yang namanya itu benar-benar menjelaskan kegunaannya itu untuk apa. Ya, jangan bikin variabel cuman variabel X, variabel Y gitu. Ya, ya sebenarnya nggak apa-apa buat seperti itu, cuma nanti akan menyulitkan kita sendiri. Ya, kemudian kalau mau tambah kasih keterangan ya, misalkan kalau bikin variabel tadi pakai v underscore, kalau mau pakai bikin konstan ya c underscore, atau pakai buat parameter ya p underscore kayak gitu. Ya, intinya bikin variabelnya itu penamaannya terutama itu supaya lebih meaningful atau lebih berarti atau sudah jelas kegunaannya itu untuk apa. Kemudian bikin variabel atau konstanta itu satu baris satu variabel ya, supaya mudah dibaca dan gampang untuk di pelajari oleh orang lain. Misalnya kalau orang lain atau anggota tim kita mau ikut membuat aplikasi, untuk belajarnya itu lebih cepat ya. Kemudian avoid ambiguity ya tadi ya. Ini ada hubungannya dengan penamaan tadi ya. Dengan kita membuat penamaan yang baik, itu akan menghindari yang namanya ambiguity atau ambigu ya. Ambigu itu apa ya? Namanya itu memiliki dua arti gitu. Misalkan ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Berikan nama variabel itu dengan yang baik. Kemudian tadi use the type ya. Type atribut ini akan membantu kalian kalau misalkan variabel-variabelnya itu tergantung dari kolom dalam sebuah tabel. Ya, variabelnya itu tipe datanya itu tergantung dari tabel, atau misalkan variabel yang kita buat itu tipe datanya itu tergantung dari variabel yang lainnya. Nah, itu gunakan percent type ini. Ya, ini akan sangat useful atau sangat berguna kalau kalian sedang bikin aplikasi ya. Karena kalau nanti ada terjadi perubahan, kalian melakukan perubahannya itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Seperti itu. Kemudian use the not null ya, jangan ragu-ragu untuk menggunakan not null ini, apalagi kalau kalian butuh variabel yang harus berisikan sebuah nilai. Ya. Jadi kalau misalkan kayak boolean tadi contohnya, ya boolean itu harus ada nilainya ya, silahkan kasih not null gitu. Jadi nilainya menjadi 2 aja, antara true atau false kayak gitu. Ya. Kemudian programming guideline yang lainnya itu ya, kalau bisa itu perbanyak yang namanya komen gitu ya. Semakin banyak komen ini akan semakin membantu kalian, apalagi kalian akan secara tidak langsung sedang melakukan yang namanya dokumentasi. Ya, dokumentasi ini sangat ya sering dilupakan oleh para programmer atau pembuat aplikasi, tapi sebenarnya itu sangat penting. Ya. Kemudian ini ada developing a case convention for the code ya. Ini juga apa ya? Aturan sebenarnya tidak tertulis dan tidak terlalu diurus oleh Oracle sebenarnya, tapi ini cuman untuk kita sebagai developer itu kemudahan dalam mempelajari code yang sedang dibuat itu. Jadi gimana cara nulis variabel itu pakai huruf besar, huruf kecil seperti apa kayak gitu ya. Terus kemudian developing naming convention itu maksudnya pemberian nama. Ya, contohnya tadi variabel diawali v underscore, kemudian konstanta c underscore kayak gitu. Itu disebut sebagai naming convention atau aturan penamaan sebuah variabel. Ya. Kemudian ini juga sebenarnya agak penting ya. Kalau kalian belajar Python ini sangat penting malah ya. Indenting itu adalah jumlah tabnya. Ya, kalau di Python itu, di bahasa pemrograman Python itu indenting ini
uh, sangat penting karena ini kalau misalkan indentingnya salah atau jumlah tabnya salah ini akan menimbulkan error compile gitu. Nah, kalau di PLSQL Oracle itu nggak sampai bikin compile error, cuman ini akan mempermudah proses pembacaan code aja, ya. Nah, untuk memberikan komen sebenarnya sudah sempat dibahas di video-video sebelumnya bahwa kalau mau bikin komen yang satu baris saja itu pakai two dash ya, dua tanda dash atau minus-minus dua kali. Kemudian kalau mau multiple line atau lebih dari satu baris itu bisa pakai tanda garis miring bintang ditutup dengan bintang garis miring. Contohnya seperti yang berwarna merah ini. Ya, itu cara memberikan komentar atau sekaligus memberikan dokumentasi ke code yang kita buat. Nah, kemudian case convention atau aturan huruf besar dan huruf kecil ini juga ada hubungannya dengan pemberian apa ya nama nanti. Jadi kalau mau menuliskan SQL keyword, PL SQL keyword atau data type itu kalau di Oracle sini disarankan menggunakan uppercase semuanya yang berhubungan dengan SQL, PL SQL ataupun tipe data. Ya, itu menggunakan uppercase semua. Nah, nanti yang identifier ya penamaan yang kita buat sendiri atau nama tabel atau nama kolom itu menggunakan lowercase ya supaya memudahkan aja untuk proses membacanya. Ya. Walaupun sebenarnya kalau di-compile kalau kita mau tulis pakai huruf kapital semua juga nggak ada masalah ya. Karena namanya ini kan case insensitif ya atau huruf besar dan huruf kecilnya itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, cuman ini supaya penulisannya itu lebih mudah dibaca aja. Ya. Kemudian tadi naming convention atau pemberian nama, ya kalau bisa ikuti aturan ini ya, variabel diawali V, konstan diawali dengan C, parameter diawali dengan P. Ya, contohnya ini tadi ya. Beberapa sudah sempat kita baca atau sempat aku demokan di video juga sudah ada beberapa yang melakukan convention ini. Nah, kemudian untuk memudahkan lagi pembacaan itu adalah indent. Indent itu ya menggunakan tab ya. Jadi kalau paling luar ya tidak ada tabnya. Tapi kalau masuk ke dalam itu diberikan satu buah tab. Jadi tanda merah ini adalah jumlah tabnya ya. Kemudian ketika nulis Y ini tabnya dua kali. Ya, ini juga akan membantu kita sebagai developer untuk membaca code kita sendiri. Ya, jadi itu adalah tips atau aturan-aturan bagaimana kita menuliskan code dalam PLSQL supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ya, sekaligus ini juga sebagai apa ya? Baseline atau landasan dasar ya untuk kalian membuat PLSQL code ini. Apalagi nanti kalau PLSQL code yang kalian buat ini dikerjakan oleh tim dan dalam satu tim itu anggotanya lebih daripada satu orang. Jadi semuanya sudah punya visi yang sama, ya punya aturan yang sama sehingga nanti membuat code-nya itu jadi tidak tumpang tindih dan tentu saja akan menimbulkan ambigu kalau misalkan aturannya itu berbeda-beda di setiap anggota tim. Oke, jadi aku rasa cukup video kali ini untuk membahas tentang materi di section 2 dari PLSQL Oracle ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.